But the entire sky belongs to us. כדאי לתקופות קרב! וזה אחרי התקלויות! שנטשו אותי בקרב! מול להילחם לבד! נטשתם אותי, לא יצאתם החוצה באפקט החממה! Beginilah kondisi Israel yang sebenarnya pasca serangan Iran Hezbollah. Langit dipenuhi rudal, sebagian berhasil ditembus hingga menghantam kawasan seperti Tel Aviv dan menimbulkan kerusakan nyata di area permukiman. Tapi yang lebih mengejutkan, di tengah klaim situasi terkendali, ribuan warga justru turun ke jalan, sementara tokoh oposisi bersatu untuk menantang Benjamin Netanyahu. Ironisnya, tekanan terbesar kini bukan hanya datang dari luar, tapi dari dalam negeri sendiri. Jadi, apakah ini awal dari titik balik besar? Tahan dulu, karena fakta paling mengejutkan justru belum muncul di permukaan. Seperti inilah situasi terkini Israel pasca serangan Iran proksi bagian keempat. Di balik gambar-gambar yang beredar tentang serangan rudal, ada satu lapisan realitas yang jarang terlihat. Sensor ketat yang membentuk apa yang dunia boleh lihat dari Israel. Dalam situasi perang ini, pemerintah memberlakukan pembatasan keras terhadap media. Jurnalis tidak bebas melaporkan dampak serangan, terutama dari dalam negeri. Apa yang direkam, apa yang ditulis, bahkan apa yang boleh ditayangkan, semuanya berada di bawah pengawasan. Kebijakan ini sering disebut sebagai toleransi nol, di mana pelanggaran sekecil apapun bisa berujung pada pembungkaman. Namun, tekanan terhadap media tidak berhenti pada sensor. Sejumlah laporan menunjukkan adanya ancaman langsung terhadap jurnalis di lapangan. Ada yang menerima pesan intimidasi, memperingatkan mereka untuk berhenti meliput, atau menghadapi konsekuensi serius. Dalam beberapa kasus yang lebih ekstrim, jurnalis yang tetap bekerja justru menjadi korban serangan. Tuduhan pun muncul bahwa sebagian tindakan ini bukan sekadar dampak serangan, melainkan dilakukan secara terencana untuk membungkam suara-suara yang dianggap mengganggu narasi resmi. Akibatnya, informasi yang sampai ke publik global menjadi tidak utuh. Apa yang terlihat di layar bisa jadi hanya sebagian kecil dari kenyataan yang jauh lebih kompleks dan gelap di baliknya. Tekanan dari dalam negeri kini menjadi salah satu guncangan terbesar bagi Israel, bahkan tak kalah kuat dibanding serangan dari luar. Di jantung kota Tel Aviv, ribuan warga turun ke jalan dalam aksi protes besar. Mereka menuntut penyelidikan independen atas peristiwa 7 Oktober, sebuah isu yang selama ini dianggap belum pernah dijawab secara transparan oleh pemerintah. Suara publik semakin keras membawa pesan bahwa kepercayaan terhadap kepemimpinan mulai retak. Di tengah tekanan jalanan itu, dinamika politik ikut berubah drastis. Dua mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dan Yair Lapid kini memilih bersatu. Mereka menggabungkan kekuatan politik dengan satu tujuan yang sangat jelas, menggulingkan Benjamin Netanyahu dan membuka babak baru kepemimpinan. Langkah ini bukan hanya simbolis, tetapi menunjukkan bahwa oposisi kini mulai terkonsolidasi secara serius. Namun krisis terdalam justru terjadi di tubuh militer. Israel Defense Forces menghadapi kekurangan personil dalam jumlah besar, puluhan ribu tentara termasuk ribuan pasukan tempur dilaporkan tidak tersedia. Untuk menutup kekosongan, militer terpaksa memperpanjang masa dinas dan memanggil kembali pasukan cadangan melebihi batas normal. Di sisi lain, tekanan psikologis mulai terlihat. Laporan tentang gangguan kesehatan mental hingga kasus bunuh diri di kalangan tentara mencuat ke publik. Bahkan ada kasus sensitif di mana personil militer dituduh membocorkan informasi kepada pihak luar. Ditambah lagi penegakan terhadap pembelot menurun karena fokus dialihkan ke operasi tempur. Semua ini menggambarkan satu hal, tekanan internal Israel kini bukan hanya soal politik, tetapi juga menyentuh stabilitas militer dan kepercayaan publik secara bersamaan. Dampak serangan kali ini tidak hanya terasa di permukaan, tapi menghantam langsung jantung infrastruktur vital Israel. Salah satu target yang paling disorot adalah pusat komunikasi satelit di Wadi Ayala. Fasilitas ini punya peran krusial dalam menjaga konektivitas dan koordinasi militer. Ketika lokasi ini diserang dengan rudal presisi, dampaknya bukan hanya kerusakan fisik, tapi juga potensi gangguan pada sistem komunikasi yang selama ini jadi tulang punggung operasi.
Dalam konteks perang modern, kehilangan stabilitas komunikasi bisa berarti kehilangan kendali di lapangan. Bergerak ke utara, kilang minyak di Haifa juga ikut terdampak. Serangan yang menyebar di area ini menunjukkan bagaimana infrastruktur energi menjadi sasaran. Meski tidak semua titik mengalami kerusakan parah, gangguan sekecil apapun pada kilang minyak bisa memicu efek berantai, mulai dari distribusi bahan bakar hingga aktivitas industri secara luas. Di selatan, kawasan industri kimia Neodhopov menjadi salah satu titik yang berulang kali terkena serangan. Ini bukan lokasi biasa. Kawasan ini dikenal sebagai pusat industri kimia terbesar di Israel. Ketika rudal balistik menghantam area ini, risiko yang muncul tidak hanya kerugian ekonomi, tapi juga ancaman lingkungan yang bisa berdampak jangka panjang. Sementara itu, di wilayah tengah, kota Petah Tikva mengalami kerusakan signifikan di sekitar fasilitas produksi drone. Pabrik yang terhubung dengan industri pertahanan ini menjadi simbol bagaimana kemampuan teknologi militer ikut menjadi sasaran. Serangan di fasilitas ini menandakan upaya untuk melemahkan kapasitas produksi alat perang Israel secara langsung. Namun dampak paling nyata tetap dirasakan oleh warga sipil. Di Tel Aviv, lebih dari 1.000 rumah dilaporkan tidak lagi layak huni. Angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada ribuan orang yang harus meninggalkan tempat tinggal mereka, kehilangan rasa aman, dan menghadapi ketidakpastian. Dampak lain yang mulai terlihat semakin jelas adalah apa yang disebut banyak pihak sebagai kekalahan strategis. Ini bukan berarti perang berhenti, tapi arah dan hasilnya mulai dipertanyakan, bahkan dari dalam negeri sendiri. Salah satu kritik paling keras itu datang dari Yair Lapid yang menyebut situasi ini sebagai kegagalan politik dan strategis terbesar dalam sejarah modern Israel. Ia menilai pemerintah tidak hanya gagal mencapai target, tapi juga kehilangan posisi dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut keamanan nasional. Tekanan pun semakin kuat ketika Benjamin Netanyahu sendiri memberikan pernyataan yang jarang terjadi, pengakuan bahwa operasi di Lebanon belum mencapai tujuannya. Ancaman dari Hezbollah masih ada dan wilayah utara Israel belum sepenuhnya aman. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa bahkan di level tertinggi pemerintah ada kesadaran bahwa hasil perang tidak sesuai harapan. Di sisi ekonomi dampaknya juga sangat besar. Biaya perang selama puluhan hari diperkirakan mencapai sekitar 17,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dan angka ini belum termasuk kerugian jangka panjang seperti penurunan aktivitas ekonomi dan biaya rekonstruksi. Ribuan klaim kerusakan properti terus masuk, menunjukkan skala kerugian yang luas, baik bagi negara maupun warga. Lebih jauh lagi, tekanan ekonomi mulai merambat ke kehidupan sehari-hari. Harga pangan dan energi meningkat, distribusi terganggu, dan muncul kekhawatiran tentang potensi krisis pangan jika situasi terus berlanjut. Ketika perang tidak hanya menguras anggaran negara, tapi juga mempengaruhi kebutuhan dasar masyarakat, maka dampaknya menjadi jauh lebih dalam. Situasi ini membentuk satu gambaran. Bukan hanya pertemuan di medan perang yang menentukan, tapi juga bagaimana sebuah negara bertahan menghadapi tekanan politik, militer, dan ekonomi secara bersamaan. Tekanan dari luar negeri kini mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejumlah negara di Eropa mulai mengambil posisi yang lebih tegas, bahkan secara terbuka mendorong tuntutan yang selama ini identik dengan narasi Iran. Dalam berbagai pernyataan resmi, para pemimpin Eropa menilai bahwa operasi militer Israel, khususnya di Lebanon, justru mengancam stabilitas kawasan dan merusak peluang gencatan senjata yang sudah rapuh. Nada kritik ini tidak lagi bersifat diplomatis semata, tetapi mulai mengarah pada langkah konkret. Dari Spanyol, tekanan datang lebih keras. Perdana Menterinya secara terbuka menyatakan akan mendorong Uni Eropa untuk mengakhiri perjanjian asosiasi dengan Israel. Sebuah langkah yang jika benar terjadi bisa berdampak besar pada hubungan ekonomi dan politik dari kedua belah pihak. Pernyataan ini mencerminkan perubahan sikap yang signifikan dari sekadar kritik menjadi potensi isolasi diplomatik. Sementara itu di Inggris, lebih dari puluhan mantan diplomat senior juga ikut bersuara. Mereka menyerukan agar pemerintah menjatuhkan sanksi terhadap kebijakan Israel di tepi barat. Seruan ini menunjukkan bahwa bahkan dari kalangan elit diplomatik barat, dukungan terhadap Israel tidak lagi solid seperti sebelumnya. Jika dilihat secara keseluruhan, tekanan eksternal ini membentuk pola yang semakin jelas. Israel tidak hanya menghadapi tantangan di medan perang atau dalam negeri, tetapi juga di panggung global.